Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua praktikum OSK, kita akan membahas tentang register, debug, dan assembler. Pertama, register. Register adalah sebagian memori dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat tinggi. Register adalah sebagian kecil memori yang dipakai untuk tempat penampungan data dengan ketentuan bahwa data yang terdapat dalam register dapat diproses dalam berbagai operasi dengan melihat berapa besar kemampuan menampung register tersebut. Nah, register dibagi menjadi 5 bagian yang mempunyai tugas yang berbeda-beda, yaitu General Purpose Register, Segment Register, Pointer dan Index Register, Index Pointer, dan Flex Register. Nah, pertama yang General Purpose Register itu terdiri dari register AX, BX, CX, dan DX. Masing-masing register tersebut terdiri atas 16 bit. Register 16 bit dari kelompok ini mempunyai suatu ciri khas, yaitu dapat dipisah menjadi dua bagian, di mana masing-masing bagian terdiri atas 8 bit. Pertama, register AX itu secara khusus digunakan pada operasi aritmatika, terutama dalam operasi pembagian dan pengurangan. Register BX biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu alaman offset dari suatu segmen. Register CX digunakan secara khusus pada operasi looping, di mana register ini menentukan berapa banyaknya looping yang akan terjadi. Register DX digunakan untuk menampung sisa hasil pembagian 16 bit. Kemudian lanjut segmen register. Nah, segmen register ini terdiri dari register CS, DS, ES, dan SS. Masing-masing register sama terdiri atas 16 bit. Nah, register dalam kelompok ini secara umum digunakan untuk menunjukkan alamat dari suatu segmen. Pertama, register CS atau code segment digunakan untuk menunjukkan tempat dari segmen yang sedang aktif. Register DS, data segment, biasanya digunakan untuk menunjukkan tempat segmen di mana data-data pada program disimpan. Register ES, extra segment, sesuai dengan namanya adalah suatu register bonus yang tidak mempunyai suatu tugas khusus. Dan register SS, stack segment, menunjukkan letak dari segmen yang digunakan oleh stack. Next, pointer dan index register. Register yang termasuk dalam kelompok ini itu register SP, register BP, SI, dan DI. Masing-masing terdiri atas 16 bit. Register dalam kelompok ini secara umum digunakan sebagai penunjuk atau pointer terhadap suatu lokasi di memori. Register SP atau stack pointer berpasangan dengan register segmen SS. Ini digunakan untuk menunjukkan alamat dari stack. Kemudian register BP, base pointer ini berpasangan dengan register SS, mencatat suatu alamat di memori tempat data. Kemudian register SI, source index, dan register DI, destination index, biasanya digunakan pada operasi string dengan mengakses secara langsung pada alamat di memori yang ditunjukkan oleh kedua register ini. Dan terakhir, index pointer dan flag register. Index pointer register atau register IP ini berpasangan dengan CS, menunjukkan alamat di memori tempat dari instruksi atau perintah selanjutnya yang akan dieksekusi. Register IP ini juga merupakan register 16 bit. Dan flag register, sesuai dengan namanya, register ini menunjukkan kondisi dari suatu keadaan, ya atau tidak. Nah, karena setiap keadaan dapat menggunakan 1 bit saja, maka sesuai dengan jumlah bitnya, flag register ini mampu mencatat sampai 16 keadaan. Next, kita masuk ke materi kedua, yaitu pengenalan debug. Debug adalah alat bantu dalam perancangan peralatan berbasis mikroprosesor, karena dapat mencapai tingkat perangkat keras yang paling dalam dari suatu komputer. Misal menulis informasi ke dalam boot sektor, directory, FAT, kemudian menjalankan interupsi BIOS atau DOS. Hal-hal penting dalam debug itu
dia hanya mengenal dan selalu bekerja dengan bilangan-bilangan heksadesimal. Kemudian, dia bekerja dengan penunjukan ke alamat memori memakai format, segmen, dan offset. Kemudian, dia memiliki kemampuan mengakses daerah very low level access. Nah, setiap jenis komputer memiliki sarana debugging yang berbeda-beda. Nah, ini perintah-perintah dasar debug ini ada banyak ya. Nah, untuk menjalankan utility debug, cukup ketikkan debug pada command prompt. Apabila jika ingin membuka file langsung untuk dioperasikan debug, maka cukup menambahkan nama file sebagai command tail. Nah, kita masuk ke perintah dasar pertama, assembler. Perintah assembler ini berguna untuk tempat menulis program assembler. Kemudian perintah name digunakan untuk membuat nama program. Perintah register CX ini perintah untuk mengetahui dan memperbarui isi register CX yang merupakan tempat penampungan panjang program yang sedang aktif sebelum dijalankan. Kemudian perintah register IP digunakan untuk memulai proses program dari titik tertentu. Lanjut perintah write. Nah, setelah program selesai dibuat serta register CX sudah ditentukan dan register IP dari program yang sudah dibuat, maka langkah berikutnya adalah menulis program sebelum memprosesnya. Kemudian perintah go digunakan untuk melakukan proses running di dalam debug. Kemudian perintah trace, perintah ini digunakan untuk memproses sebaris program saja. Perintah register ini untuk menampilkan informasi komposisi register-register di dalam mikroprosesor, alamat memori, serta isi dari alamat memori tersebut yang mungkin berupa instruksi yang akan dilaksanakan oleh komputer atau data. Kemudian perintah dump berfungsi untuk melihat isi blok memori. Perintah unassemble berfungsi untuk menampilkan listing program bahasa mesin. Perintah enter berfungsi untuk mengisi atau mengubah data dalam memori dalam jumlah kecil. Kemudian perintah fill berfungsi untuk mengisi lokal memori. Perbedaannya dengan perintah enter adalah perintah fill ini dapat mengubah isi alamat memori dalam jumlah besar sesuai dengan range yang dikehendaki. Kemudian perintah compare berfungsi untuk membandingkan isi sebuah blok memori dengan isi blok memori lainnya. Perintah search berfungsi untuk mencari data, baik yang berupa karakter maupun untaian karakter atau string di dalam suatu blok memori tertentu. Kemudian terakhir perintah move yang berfungsi untuk memindahkan atau menyalin data yang ada di suatu lokasi memori ke alamat memori lainnya. Nah, dari pembahasan perintah-perintah dasar debug, dapat disimpulkan bahwa debug dibuat dengan tujuan untuk dapat mengeksplorasi program-program yang sudah dibuat berikut segala dampaknya terhadap sistem dan aplikasi. Sedangkan assembly diadakan dengan tujuan untuk mempermudah seorang programmer dalam menyusun instruksi-instruksi pada sebuah program yang sedang dibuat. Kemudian materi yang terakhir, kita masuk ke perintah-perintah dasar assembler. Secara fisik, kerja dari sebuah komputer dapat dijelaskan sebagai siklus pembacaan instruksi yang tersimpan di dalam memori. Komputer menentukan alamat dari memori program yang akan dibaca dan melakukan proses baca data di memori. Data yang dibaca diinterpretasikan sebagai instruksi. Alamat instruksi disimpan oleh komputer di register yang dikenal sebagai program counter. Instruksi ini misalnya program aritmatika yang melibatkan dua register. Nah, dalam bahasa assembly mempunyai 3 tipe instruksi dasar, yaitu mnemonic, operan 1 dan operan 2, kemudian komentar. Mnemonic atau opcode adalah kode yang akan melakukan aksi terhadap operan. Sedangkan operan adalah data yang diproses oleh opcode. Nah, sebuah opcode ini bisa membutuhkan 1, 2, atau lebih operan. Kadang juga nggak butuh operan.
Nah, terakhir, komentar ini dapat kita berikan dengan menggunakan tanda titik koma. Perintah-perintah dasar assembler, pertama ada perintah move untuk mengisi, memindahkan, dan memperbarui isi dari suatu register, variabel, ataupun suatu lokasi memori. Kemudian perintah loop adalah perintah pengulangan. Dan terakhir perintah interrupt. Subrutin yang dapat dipanggil saat menggunakan perintah interrupt terdiri dari dua jenis, yaitu BIOS interrupt, yaitu interrupt yang disediakan oleh BIOS. Interrupt yang termasuk ke dalam interrupt BIOS adalah interrupt 0 hingga interrupt 1F hexa. Dan DOS interrupt, yaitu interrupt yang disediakan oleh DOS. Interrupt yang termasuk dalam interrupt DOS adalah interrupt di atas interrupt 1F hexa. Misalkan interrupt 20 hexa, interrupt 21 hexa, dan lain-lain. Kemudian untuk prakteknya kita buka dulu aplikasi DOSBox. Karena saya simpan file DOSBox-nya di disk C. Nah, di sini. Maka saya mount ke C. Kemudian debug 64 bit. Lalu kita C.2 enter. Lalu saya change directory ke debugnya. Pertama saya masuk ke folder DOSBox dulu, lalu ke folder debug. Nah, proses ini bisa aja beda ya, tergantung kalian taruh filenya di mana. Kemudian kalian tulis debug. Nah, kemudian kita mulai dari offset 100, jadi kita tulis A100. Kemudian untuk mempermudah pengerjaan, sebaiknya kalian buka slide yang ini untuk melihat tabel bilangan heksadesimalnya. Nah, lalu untuk mulai, pertama kita menggunakan perintah move AH, 02. Nah, baru kita bisa mulai memasukkan char yang kita mau dengan menggunakan move DL, kemudian bilangan heksadesimalnya. Nah, pertama saya mau menulis nama saya itu dari I dulu. Kita lihat I bilangan heksadesimalnya 49. Maka saya tulis move DL, 49. Nah, kemudian setelah menulis tiap char, wajib untuk menyertakan int 21 untuk konfirmasi bahwa kalian sudah mengisi data itu. Nah, itu untuk satu karakter. Kemudian lanjut masukkan nama kalian. Nah, ini kita percepat aja. Nah, jika kalian mau spasi, kita menggunakan char null dengan bilangan heksadesimalnya 00. Nah, kemudian jika kita ingin enter, kita menggunakan line feed dengan bilangan heksadesimalnya 0A. Nah, kalau sudah selesai mau dijalankan programnya, pertama kalian ketik int 20 dulu. Nah, kemudian akan kosong nih. Nah, kemudian kalian enter lagi. Nah, baru kalian lakukan perintah go. Nah, maka outputnya akan keluar seperti ini. Sekian, itu saja materi dari pertemuan kedua praktikum OSK. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.